Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu di sore hari. Sehat selalu, bahagia selalu. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Kebahagiaan di sore hari. Bersama ikan bersama dengan ayam-ayam kampung yang ada di kebun. Capek situasinya, letih di langit senja. Ada nuansa mendung putih, mendung hitam. Ayam pun sedang bercengkerama mencari makan. Dan kebetulan ada taburan beras yang diberikan, mereka berkejaran mencari beras. Di dalam komunitas ayam pun saling berebut, itulah yang terjadi. Kehidupan selalu penuh dinamika, ayam berebutan, burung berterbangan, langit hitam dan putih. Awan menggumpal, menggelayut di langit. Pertanda apa? Hidup harus digantungkan. Hidup harus disematkan. Terus konflik interest muncul, konflik kepentingan muncul. Setiap makhluk punya kemauan sendiri di dalam menghadapi kehidupan. Setiap makhluk punya tujuan sendiri di dalam bersaing menghadapi kehidupan. Itulah hidup. Terus bertaruh, terus berlomba, fastabiqul khairat. Lakukanlah kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Lakukanlah langkah-langkah kehidupan ini agar hidup terus hidup bergerak penuh dinamika. Wajar kalau terjadi perkelahian, percekcokan, pertengkaran, perebutan kekuasaan, ya, otoritas, ego, individualis, konflik pasti terjadi di dalam kehidupan binatang atau manusia. Hanya bersabarlah bahwa satu, hidup itu dalam kondisi apapun akan terus bergulir. Kehidupan sesuai dengan sunatullahnya akan berakhir dengan senja dan tenggelamlah matahari. Berganti malam, malam pun akan terus larut berganti pagi. Pagi kian menjelang, maka datanglah fajar. Fajar terus melaju, datanglah siang hari. Siang terus berjalan, datanglah sore hari. Kehidupan pasti berputar. Kehidupan pasti berlalu. Dinamika pernak-pernik kehidupan, tentang perenang, konflik interest, semuanya akan terjadi. Sadari, hidup pasti ada dinamikanya. Kalau menghadapi dinamika hidup, mesti sabar, mesti kuat, mesti menikmati kehidupan itu dengan enjoy. Kata kuncinya sabar. Innallaha ma'asobirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, itu. Kemudian yang kedua, kehidupan pasti diiringi dengan letih, lesu, capek. Itulah kehidupan. Tidak ada yang mulus. Capek, letih, gairah lagi, capek, letih, kehabisan energi. Terus nikmati, terus berproses. Segala penuh gelinjang kehidupan, semuanya penuh dengan geliat kehidupan. Semuanya akan terus bergairah, luruh dalam kehidupan. Maka jangan pernah bosan. Nikmati dan berproses di dalam kehidupan. Yang ketiga, tujuan hidup. Jangan lupakan bahwa hidup itu pasti ada tujuan. Bukan makan, minum, bukan sekedar itu. Mencari hiburan, refreshing, kota-kota, shopping, bukan sekedar itu.
itu hanya varian hidup. Lah kemana tujuan hidup kemana? Kata kiai, kata ustadz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia ditugaskan untuk menyembah Allah. Menyembah dalam arti kata ibadah madah, menjalankan syariat ibadah sholat dan syariat-syariat yang lain. Menyembah diartikan juga bisa kolbunya ta'zim, kontak sama Allah, menyadari posisi sebagai makhluk, menyadari posisi sebagai hamba Allah yang setiap kesempatan, setiap waktu selalu bertasbih, berzikir, berdoa, selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, artinya kehidupan itu dikembalikan, semesta alam, bumi terhampar, langit dipanjangkan, mendung bergerak, semuanya sunatullah, semuanya sesuai dengan ketentuan Allah. Maka dalam setiap kesempatan kita harus zikrullah. Ya, ingat Allah sebanyak-banyaknya dengan segala bentuk kebesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya juga bahwa kehidupan pasti akan berakhir. Maka di sanalah kiamat sugro, kiamat kecil, kematian seseorang. Ya, kematian makhluk, kiamat sugro, tetapi ada kiamat kubro. Ketika tata surya sudah porak-poranda, ketika musim tidak lagi tertata, ketika gravitasi bumi mengalami perubahan, ketika rotasi bumi mempunyai salah persepsi dan jadi ajang kehancuran, ketika rotasi planet pun kacau, maka bisa dipastikan dunia akan kiamat. Dunia akan porak-poranda dan hancur. Maka saya katakan bahwa nikmati hidup ini, berproses, sadari bahwa hidup ini hanya untuk penyembahan. Hidup ini hanya untuk pengabdian. Ingat, dunia bukan tujuan kita. Kita hanya singgah sana di surganya Allah di dunia dengan berbagai macam keindahan, seperti kita wisata ke Tawangmangu atau ke Telaga Sarangan. Pada titik tertentu kita akan pulang kembali siapa? Kembali kepada rahmat Allah, kembali kepada jannahnya Allah. Oke kawanku, kita adalah anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam asalnya dari sorga. Kita kelak akan kembali ke sorga. Wasilahnya adalah ibadah syariah dijalankan, taat kepada Allah, hindari segala bentuk maksiat, perbanyak amal ibadah kebaikan. Selalu munajat pada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.